Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Sutresno di channel Tresno Tani. Pada hari kemarin dan hari ini Tresno Tani melakukan tembok atau popok lahan bawang merah dan juga menabur atau menyebar pupuk dasaran. Pupuk dasarannya menggunakan HSP atau asam humat plus super fosfat. Tujuan atau fungsi dari asam humat adalah menjaga dan menstabilkan unsur hara pada tanah. Semoga setelah ini nanti unsur haranya bagus dan juga tanamannya subur. Oke, kita simak berikutnya. Pupuk dasaran yang digunakan oleh Tresno Tani ini HSP, asam humat dan juga fosfat kandungannya. Model pupuknya seperti ini, hitam. Ini langsung saja saya sebarkan ke lahan. Laptopnya mudar kabeh. Laptopnya mati kabeh. Anu batu nih. Anu kokno ya 1000 ya. Didanane digawe liyan. Ya, ini Tresno Tani melakukan penembokan atau teplok media tanam bawang merah. Ini bertujuan untuk menahan media tanam biar tidak tergerus atau terbawa air kembali ke dalam got, sehingga nutrisi atau pemupukan yang sudah Tresno Tani berikan bisa maksimal terserap oleh tanaman. Jadi tidak terbawa ke got nantinya. Dan juga penembokan ini menjadikan got tambah dalam sehingga sedikit mengurangi resiko pertumbuhan jamur yang diakibatkan oleh keadaan tanah yang terlalu basah atau gotnya itu airnya tinggi, jadi bisa membuat media tanamnya juga lembab dan juga menjangkau akar tanaman atau istilahnya akar tanamannya itu mendapat suplai air yang berlebih, jadi nanti bisa beresiko moler. Ya, ini nanti juga tidak Tresno Tani kasih air terus menerus, ini juga sistem dibuang, jadi nanti kalau diperlukan untuk penyiraman saja baru dilakukan pengisian got. Ya, itu tadi adalah manfaat dan tujuan dari penembokan media tanam atau penembokan bedengan atau bisa disebut juga dengan penembokan bahan lahan tanam. Untuk pemupukan kali ini Tresno Tani menggunakan pupuk HSP. Ini Tresno Tani menghabiskan 35 kg. Ya, pupuk HSP ini kandungannya adalah asam humat 8% dan juga fosfat 13%. Manfaat dari pupuk HSP ini secara teori atau di dalam labelnya adalah mengolah, menjaga, dan mempertahankan unsur hara yang ada dalam tanah serta memberikan nutrisi pada akar dengan kandungan super fosfatnya. Nah, ini makanya Tresno Tani menggunakan pupuk HSP sebagai dasaran dengan alasan untuk merangsang pertumbuhan akar bawang merah. Nah, ini jadi akarnya dibentuk dulu. Ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari pemberian herbisida DMA. Nah, mengingat efek samping dari pemberian DMA yang berpengaruh terhadap struktur atau keadaan tanah, sehingga berpotensi menjadikan tanaman bawang merah itu bisa kerdil nantinya. Nah, itu makanya Tresno Tani berusaha sekuat
tenaga, sekuat pikiran untuk merangsang akar tanaman terlebih dahulu, supaya nanti akarnya sehat tanpa ada kendala. Nah, perlakuan yang sudah Tresno Tani berikan pada kali ini untuk memperbaiki dan memaksimalkan unsur hara yang ada di tanah adalah dengan penyempraian dekomposer menggunakan M21. Nah, ini yang sudah Tresno Tani spraykan sebanyak 3 kali sebelum dilakukan penanaman kali ini. Nah, untuk saat ini Tresno Tani memberikan pupuk dasaran yang bisa merangsang akar dengan menggunakan pupuk HSP tersebut. Nah, kemudian kalau tanaman bawang merah ini sudah buntas atau tumbuh semuanya, nanti Tresno Tani akan memberikan nutrisi lewat daun. Kemungkinan nanti menggunakan BM Zinc yang juga bertujuan untuk merangsang akar tanaman. Dan nantinya dengan nutrisi-nutrisi yang lainnya agar semua nutrisi dari bawang merah ini, kebutuhan nutrisi dari bawang merah bisa tercukupi. Dan nanti saat buntas Tresno Tani akan melakukan pemupukan susulan pertama. Nanti juga dengan menggunakan HSP yang dimix dengan MKP 16-16-16. Jadi nanti berimbang. Semoga apa yang Tresno Tani lakukan ini dijabahi oleh Sang Maha Pemberi dan tanaman ini terhindar dari efek dari pemberian herbisida DMA. Ya, semoga tanaman ini bisa panen sesuai dengan yang diharapkan oleh Tresno Tani. Dan semoga apa yang dikhawatirkan Tresno Tani tentang efek samping dari pemberian herbisida DMA itu tidak terjadi. Jadi tanaman Tresno Tani ini akan baik-baik saja sampai panen. Semoga seperti itu. Amin ya robbal alamin. Tinggal anu saja. Nyebarnya Mas. Dan bareng berbagai cara dan upaya sudah Tresno Tani lakukan untuk menetralisir dari efek samping pemberian herbisida DMA atau dimetilamina dengan cara penyempraian dekomposer, terus juga penggunaan pupuk dasar asam humat yang berperan untuk membenahi daripada tanah itu sendiri dan juga untuk memperbaiki unsur hara yang ada di dalam tanah sehingga diharapkan bisa menetralisir dari pemberian herbisida DMA yang sudah dilakukan Tresno Tani dalam upaya penyempraian dekomposer M21 sudah sebanyak 3 kali sebelum dilakukan penanaman. Yang pertama, Tresno Tani memakai dekomposer M21 dengan dosis 500 cc yang dimasukkan ke dalam tong air yang bervolume 100 liter. Itu dibagi menjadi 6 tangki semprot yang ditambah dengan gula merah yang bertujuan untuk mengaktifkan atau memberi makan daripada mikroba yang ada di dalam M21 sehingga bisa berkembang biak dan bekerja optimal dalam membenah tanah. Yang kedua, Tresno Tani juga melakukan penyempraian dekomposer M21 dengan dosis yang sama. Bedanya Tresno Tani menggunakan madu sebagai dari makanan mikrobakteria dari M21. Kemudian yang ketiga, M21-nya Tresno Tani barengkan dengan pemberian herbisida pratumbuh, waktu itu menggunakan Gold. Dekomposer yang Tresno Tani berikan sebanyak 400 cc yang dimasukkan ke dalam drum. Lalu ditambah setiap tangkinya 30 cc herbisida pratumbuh atau Gold itu sendiri.
Itu berbagai upaya yang Tresno Tani lakukan. Semoga nanti lahan Tresno Tani bisa netral daripada efek samping DMA. Tresno Tani adalah petani biasa yang serba kekurangan. Jadi kalau ada penerapan yang keliru atau salah dari Tresno Tani, mohon Tresno Tani untuk ditegur dan juga jangan ditiru di lahan panjenengan sedoyo. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari ini semua. Akan tetapi ini ada sedikit imbangan, teman-teman petani yang menggunakan herbisida DMA tanamannya aman sampai sekarang. Semoga keberuntungan itu juga berpihak kepada Tresno Tani. Oke, demikian yang dapat Tresno Tani sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.